Ya, silakan masuk. Si Ibu. Ya Ibu, silakan duduk Ibu. Ya, mendingan. Baik, selamat pagi Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidang Aska yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya dengan Ibu siapa? Baik Bu, saya dengan Zakiatun Najwa dan ini adik saya Asti Farabila. Nah, Ibunya ada keluhan apa hari ini? kedatangan kami ingin konsultasi Bu. Nah, sebelumnya saya ini kan pernah hamil dan saya guguran dan saya sekarang lagi program hamil kembali dan saya ingin menanyakan bagaimana ya mencegah keguguran gitu. Baik, berduka cita ya Bu atas kegugurannya. Sebenarnya kalau untuk keguguran ini yang paling pertama harus kita jaga itu yang paling penting sekali adalah kesehatan ibunya sendiri. Nah, ibunya sudah siap belum untuk menerima omongan lagi begitu? Kalau saya dan suami, kami udah sepakat untuk melakukan program hamil kembali dulu. Nah, jadi yang pertama tadi kan kesehatan ibunya. Nah, apakah ibunya sudah melakukan pemeriksaan kesehatan rutin? Apakah ibunya mengkonsumsi vitamin dan makanan bergizi? Kalau untuk kesehatan rutin, saya sering ya Bu ya melakukan kesehatan rutin gitu. Cuman kalau terkait vitamin atau sebagainya, kami kurang Bu, karena kami pikir kalau untuk cek kesehatan aja udah cukup itu untuk kehamilan kami. Nah, untuk cek kesehatan itu memang sangat penting Bu, supaya kita tahu nih kondisi janinnya seperti apa, kondisinya ibunya seperti apa. Tetapi konsumsi vitamin, contohnya seperti asam folat itu sangat penting Ibu, itu untuk menghindari atau mengantisipasi risiko keguguran, risiko janin cacat begitu. Dan salah satunya juga Bu, makan makanan bergizi, kemudian istirahat yang cukup, hindari merokok dan alkohol. Nah, mungkin kita perempuan ini kan memang sangat jarang sekali ya Bu merokok. Nah, tapi tidak bisa pula kita hindari kalau misalnya suami kita yang merokok atau misalnya keluarga kita yang merokok. Nah, jadi tugas ibu itu menghindari orang-orang yang merokok atau minta tolong nih, ya, saya lagi program hamil atau saya bilang nih sama keluarganya, maaf ya saya lagi program hamil, kalau mau merokok bisa di luar rumah gitu. Karena rokok itu sangat berpengaruh ya Bu Kak, untuk kesehatan ibu sendiri gitu. Kalau terkait pekerjaan gimana ya Bu? Soalnya kan saya di rumah ini kan sebagai ibu rumah tangga dan saya melakukan beres-beres rumah itu sendiri seperti mencuci piring, mencuci baju dan pekerjaan lainnya. Itu apakah boleh atau bagaimana ya Bu ya? Untuk keadaan ibu sekarang yang baru mengalami keguguran, lebih baiknya dikurangi Bu kegiatan-kegiatan seperti pekerjaan rumah itu kan kegiatan yang berat gitu. Karena kan memang orang habis keguguran ini memang harus istirahat Bu gitu. Jadi kalau bisa kurangin atau untuk sementara waktu menunggu keadaan ibu pulih begitu kan, bisa kita sewa seperti pembantu rumah tangga atau ibu mencucinya pakai mesin cuci atau cuci sendiri? Saya mencuci pakai mesin cuci, cuman dengan jumlah pakaian yang cukup banyak. Nah, itu mungkin bisa ibu kurangin, entah misalnya 3 hari sekali begitu. Jadi kan ibu tidak terlalu berat. Boleh saja, tapi jangan sampai kelelahan begitu. Oh baik. Kalau terkait pola tidur itu ngaruh nggak Bu? Soalnya saya susah sekali tidur malam Bu. Sangat ngaruh Bu. Kalau misalnya tidur yang tidak cukup, istirahat yang tidak cukup, ibu jadi gampang stres. Nah, kalau misalnya stres jadi terganggu nih kesehatan kita. Yang paling pertama yang harus kita tahu itu adalah kesehatan fisik dan kesehatan mental. Nah, kalau misalnya ibu stres kan berarti kesehatan mental ibunya lagi nggak baik-baik aja nih. Nah, jadi itu sangat berpengaruh. Jadi ibu akan semakin susah nih untuk hamil lagi begitu.
Jadi ibu harus dalam keadaan gembira, harus dalam keadaan sehat, harus dalam keadaan senang begitu. Baik Bu, terima kasih. Mungkin di depannya saya akan memulai lagi nanti dengan menjaga pola makan, menjaga pola tidurnya, dan mengurangi pekerjaan-pekerjaan berat. Nah, gini Bu, adik saya ini kan lagi hamil muda nih. Nah, bagaimana ya Bu, agar dia bisa tidak terjadi keguguran seperti saya gitu. Soalnya kan kami juga dari ibu kami punya faktor genetik, ibu kami pernah keguguran gitu. Kalau faktor genetik itu mungkin bisa berpengaruh. Nah, jadi kalau untuk mencegahnya, ibu adik ibu ini tadi siapa namanya? Ibu Asti ya. Nah, Ibu Asti itu harus tahu nih keadaan fisiknya bagaimana. Nah, sekarang apa yang Ibu Asti rasakan? Karena saya baru di semester 1 Bu, jadi ya mau muntah gitu Bu yang saya rasakan, terus juga saya kurang selera buat makan. Nah, kalau misalnya mau muntah di trimester 1 itu sangat wajar Bu, tapi harus tahu juga nih dalam rentan tidak wajarnya itu berapa kali sehari. Nah, kalau misalnya 3 atau 4 kali sehari itu masih wajar, tapi kalau misalnya udah 5 kali lebih, nah itu ibu harus segera periksa nih gitu. Kalau untuk muntah, ibu bisa konsumsi seperti pisang ambon. Sesuai penelitian yang baru itu sangat berpengaruh untuk mengurangi muntah. Kemudian jauhi aroma-aroma yang bikin ibu mual begitu. Nah, bisa nih kasih pengharum ruangan yang ibu memang suka begitu. Hindari makan makanan yang berbau menyengat begitu, seperti kayak contohnya durian, kan itu sangat menyengatkan ibu, nanti bisa berani. Kemudian asupan minumnya, asupan sehari-harinya, karena kan kalau mual muntah itu sangat berpotensi buat ibu dehidrasi gitu. Jadi ibu harus lebih banyak minum air putih gitu. Mungkin kemudian ibu bisa mengkonsumsi buah-buahan, makanan-makanan segar. Nah, gitu. Mungkin ibu bisa perbanyak mengkonsumsi serat, kemudian protein gitu. Makan makanan seimbang. Dan jangan lupa juga Bu, karena ibunya punya riwayat genetik keguguran kan, jadi ibunya harus peka keadaan diri itu seperti apa. Kalau misalnya badannya agak enak, coba diperiksakan, karena kan kita mengantisipasi dari awal gitu. Kemudian pemeriksaan rutin mungkin bisa dilakukan setiap bulan gitu. Baiklah Bu, sepertinya itu saja. Terima kasih Bu atas masukannya dan cara pencegahan supaya kami tidak keguguran. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, semoga ibunya dalam keadaan sehat ya. Nah, jika misalnya ada keluhan atau ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa datang kembali. Terima kasih Bu. Iya.